Bagaimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, kali kerabat, kemudian kita membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah nggak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan apa yang diusahakan. Kata Ibnu Katsir bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa nggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang, nggak bisa, nggak akan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Jawas, bahwa Imam Ibnu Katsir mengatakan tidak sampai. Baik, saya temukan ternyata ibaratnya ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya. Ayatnya wa allaisa lil insani illa masa'ah. Jadi manusia itu hanya mendapatkan apa yang diusahakan. Kama la yuhmalu alaihi bizughairihi kadzalika yuhassalu minal ajri illa ma kasabahu li nafsihi. Sebagaimana dosa orang lain tidak bisa ditanggung, begitu pula pahala itu juga tidak bisa dihasilkan seperti itu, kecuali apa yang diusahakan sendiri. Nah, kemudian wa min hadhil ayatil karimah istambata asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa man ittaba'ahu annal qira'ah la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim wa lihadza lam yundab ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wala hathahum alaihi wala arsyadahum ilaihi binasrin wala imain. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir ini sangat bertentangan, tidak sinkron dengan pendapat gurunya sendiri, yaitu Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan sampai kepada mayit. Nah, inilah pendapat kaul atau pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah. Wa qaulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi qiraatil Qur'ani lil mayyit inna thawabaha yasilu ilaihi faqad dzakara anna fi hadhil mas'alah qaulaini lil ulama thumma rajjaha al qaula bi usuli sawabi qiraatil Qur'an lil mayyit faqala rahimallahu ta'ala wa amma siyamu wa salatut tatawwu. Ini ada di kaulnya beliau. Jadi kaulnya Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan sampai itu di dalam masalah puasa, dalam masalah sholat, baca Al-Quran. Yang benar kata beliau itu annal jami'a yasilu ilaihi ayyasilu sawabuha ilal mayyit. Pahala bacaan Quran kayak Fatihah, kayak Qul huwallahu ahad, kayak Muawwidzatain, kayak ayat kursi itu sampai kepada mayit. Ini tertera di dalam kitab beliau yang bernama Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah juz 24 ini ya, juz 24 halaman 315 ini dan halaman 366 seperti itu kejelasannya. Jadi itu sudah jelas. Masalah ibadah kembali pada masing-masing orang. Jadi Al-Fatihah nggak sampai. Mayit dibacakan Quran tidak sampai, katanya Ustadz Yazid Jawas. Itu pun dinisbatkan kepada Imam Syafi'i lagi. Ini penting untuk ditanggapi dengan positif. Apa isinya? Kalau mayit dibacakan Quran, apa Imam Syafi'i itu melarang? Atau yang mengatakan tidak sampai itu ada referensinya ataupun kitabnya? Itu bukan masalah biasa ya. Ini Wahabi seperti ini harus ditanggapi dengan positif. Contoh seperti tadi, ini di kitab Al-Um ya, kitabnya beliau Al-Um Imam Syafi'i. Beliau mengatakan wa uhibbu law quri'a 'indal qabri wa du'iya lil mayyit. Dan saya senang andaikan dibacakan, ini dibacakan Quran, bukan dibacakan selain Quran. Karena bagus kan baca Quran itu dapat pahala. Wa uhibbu law quri'a indal qabri, di sampingnya kuburan kalau dibacakan Quran, qul huwallahu ahad dan lain sebagainya. Wa du'iya lil mayyit, dan didoakan mayit tersebut. Itu beliau menghukumi senang ataupun sunnah secara hukum seperti itu, bukan sunnah yang lain. Begitu juga yang lainnya bacaan Al-Quran. Kadang-kadang orang sudah meninggal dibacakan Quran. Orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah. Terutama surah Al-Baqarah, di masjid baca Al-Quran, bukan di kuburan. Nah, ini
saya temukan di dalam kitab Al-Adhkar karangannya Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Warawaina fi sunani Abi Dawud wal Baihaqi bi isnadin hasanin an Utsman radhiyallahu an qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit. Dulu pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menguburkan mayit, waqafa alaihi, maka Rasulullah itu duduk di atas kuburan itu. Faqalah, kemudian Rasulullah mengatakan, istaghfiru li akhikum, bacalah istighfar kalian semua terhadap saudara kalian. Wasalu lahu at-tasbita, dan mintalah sampean itu penetapan jawaban yang menjadi penguat terhadap pertanyaan mungkar nakir seperti itu. Fa innahu al-ana yus'alu, sekarang mayit ini ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir. Qala asy-Syafi'i wal ashabu, kemudian Imam Syafi'i mengatakan dan juga ashab Imam Syafi'i, yustahabbu ayyaqra'u indahu syai'an minal Qur'ani, disunnahkan manusia itu membaca ya di sampingnya mayit atau di sampingnya kuburan syai'an minal Qur'ani, sesuatu daripada isinya Al-Qur'an. Ini di kitab Al-Adhkar. Kalau mengatakan Imam Syafi'i itu ya bukan dibaca di kuburan, ini kok ada? Ini ternyata ada seperti itu. Qalu fa in khatamu al-Qur'ana kullahu kana hasanan. Bahkan kalau sampai baca Al-Qur'an khatam di samping kuburan kana hasanan, itu bagus seperti itu. Ini dalam kitab Al-Adhkar seperti itu. Warawaina fi Sunanil Baihaqi bi isnadin hasanin. Ada satu riwayat dalam Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan, anna Ibnu Umar istahabba, sesungguhnya Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar, mengatakan istahabba ayyaqra'a 'alal qabri, beliau menyunnahkan membaca Al-Qur'an di atas kuburan ba'da daf'i, setelah dikuburkan, awala suratil Baqarah wa khatimaha, di awal surat Al-Baqarah dan juga akhir-akhirnya surat Al-Baqarah. Ini ada dalilnya dari sahabat Nabi lagi. Kalau memang tidak ada, maka pasti tidak akan difatwakan sunnah sama Abdullah bin Umar. Ini dalam kitab Al-Adhkarun Nawawi. Jadi baca Quran di samping kuburan itu ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, tidak mungkin Imam Nawawi sealim beliau akan mencetuskan di kitab ini. Bukan orang mati kok, orang mati dibacakan Quran. Manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa tidak bermanfaat menurut sampeyan? Kata-kata sampeyan ini kalau mengatakan tidak manfaat, imam-imam terdahulu itu sudah mengatakan manfaat. Oke, saya bacakan dalam satu kitab namanya Bujairami Alal Manhaj. Beliau mengatakan di satu kitabnya, ini syarahnya kitab Fathul Wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Bal qala as-Subuki alladhi dalla alaihi al-khabaru bil istinbati anna ba'dal Qur'ani idza qasada bihi naf'al mayyiti nafa'ahu wa bayyana dzalika wa qad dzakartuhu fi syarhir raud. Ini Imam As-Subuki mengatakan bahwa sebagian bacaan Al-Qur'an apabila diniatkan kemanfaatan untuk mayit itu bisa bermanfaat, kata Imam As-Subuki. Dan ada di kitab-kitab lain mengatakan sampai dan juga manfaat. Bukan cuma di kitab lain. Di satu kitab yang bernama kitab Bujairami Alal Manhaj ini, saya bacakan saja. Amma al-qira'atu faqala an-Nawawi fi syarhi Muslim al-masyhur min madhhabi Syafi'i annahu la yasilu sawabuha ila mayyit. Wa qala ba'du ashabina yasilu. Ini berarti terdapat perbedaan pandangan atau pendapat. Wa dhahaba jama'atun minal ulama ila annahu yasilu ilaihi sawabu jami'il ibadat. Segolongan banyak para ulama itu berpendapat bahwa bacaan Quran itu bisa sampai pahalanya kepada mayit semua ibadah-ibadah, baik sholat ataupun ibadah puasa, ibadah baca Quran dan selain itunya semuanya. Dan ini dijelaskan, wa ma qalahu min masyhuril madhhab mahmulun
pendapat yang mengatakan masyhurnya madhab dari Imam Syafi'i yang mengatakan tidak sampai, itu maksudnya bagaimana? Sama ulama dijelaskan, Syekh Zakaria Al-Ansori. Mahmulun ala ma idza qara'a ala bi hadratil mayyit, itu digiring atas pemahaman ya, ketika membaca bukan di hadratil mayyit maka itu tidak sampai. Ya, kalau di samping kuburan ya sampailah. Walam yanwi sawaba qiraatihi lahu, dan tidak meniatkan pahala bacaan Qur'annya kepada mayit. Itu tidak sampai kalau tidak di hadratil mayit. Kalau di samping kuburan ya sampailah, mafhumnya seperti itu. Au nawahu wala yad'u, atau niat membaca Al-Qur'an tapi tidak mendoakan mayit, seperti itu. Antara niat dan mendoakan dan di samping kuburan itu satu kesatuan yang harus dikerjakan, seperti itu, dan itu sampai dan bermanfaat. Kalau mengatakan tidak sampai, jangan bohong seperti itu. Kalau bohong kan tidak boleh, dosa kan, seperti itu. Nggak ada para sahabat membacakan Quran di kuburan, nggak ada. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga nggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari sini dalilnya. Jelas ada di kitab Al-Adhkar. Dari mana dalilnya? Dari mana? Ai, katanya boleh. Tak idin juga. Coba lo dengan kitab Al-Adhkar. Zakat dinto video dari beten kaula muka-muka apa dengan manfaat dak saja umat Islam. Tor apa dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhiran minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.